Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis panpel pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang, Abdul Haris, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun 8 bulan penjara. Selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Surabaya. Selamat siang, Adi. Adi, apa pertimbangan majelis hakim memvonis panpel Kanjuruhan Abdul Haris ini dengan hukuman 1 tahun 6 bulan? Ya, Valen, baru saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Abu Ahmad Sidki Amsyah ini membacakan vonis untuk terdakwa Kanjuruhan yaitu Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel pertandingan Arema FC versus Persebaya. Tadi dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel pertandingan. Dan vonis ini memang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno dengan tuntutan 6 tahun 8 bulan penjara. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Majelis Hakim dalam amar putusannya, yang mana Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 359 KUHP dan juga pasal 360 ayat 1 KUHP serta pasal 360 ayat 2 KUHP. Lalu kemudian tadi ada beberapa hal yang meringankan begitu ya untuk terdakwa Abdul Haris ini sehingga ia divonis tadi 1 tahun 6 bulan penjara. Poin-poin yang meringankan terdakwa Abdul Haris ini yang pertama adalah bahwa terdakwa Abdul Haris ini sudah berupaya untuk mengajukan pertandingan Arema FC versus Persebaya yang pada saat itu dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dimajukan menjadi pukul 4 sore begitu ya atas rekomendasi yang disampaikan pada saat itu oleh Kapolres Malang. Dan upaya ini menjadi salah satu poin yang meringankan vonis dari Abdul Haris pada putusan yang disampaikan pada hari ini. Lalu yang kedua tadi dalam pertimbangan yang meringankan adalah bahwa tragedi Kanjuruhan tersebut bermula ketika ini adanya supporter yang turun ke lapangan. Lalu yang ketiga poinnya adalah bahwa ini Abdul Haris ini membantu untuk meringankan beban dan juga penderitaan dari para korban tragedi Kanjuruhan. Lalu ada Abdul Haris ini belum pernah dipidana serta sudah lama mengabdi di dunia sepak bola. Karena kita tahu bahwa Abdul Haris ini sudah menjadi panpel sejak tahun 2008 dan ia juga sempat menjabat sebagai sekretaris di Dinas Dispora begitu di Kabupaten Malang yang memang ia sangat hafal betul begitu terkait dengan kapasitas stadion dan juga pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan. Tadi dalam pertimbangannya ada beberapa poinnya juga yang disampaikan oleh Majelis Hakim, diantaranya adalah penjualan tiket yang melebihi kapasitas. Seharusnya menurut Majelis Hakim ketika tiket dijual melebihi kapasitas stadion yang hanya 38.000 sedangkan tiket yang dijual adalah 45.000, ini sudah bisa diprediksi begitu ya ancaman-ancaman atau ancaman keamanan yang bisa terjadi pada saat pertandingan berlangsung. Lalu kedua tadi pintu yang sempit dan ada pembatas di tengahnya seperti pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan ini membuat bisa terjadi tersendat begitu ya supporter yang keluar apabila terjadi kepanikan, dan ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi. Lalu kemudian juga terkait dengan rivalitas Persebaya dan juga Arema FC ini harusnya menjadi perhatian khusus dari Panpel dan inilah yang dianggap tidak dilakukan oleh Ketua Panpel Abdul Haris. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang sudah dibacakan tadi terhadap Abdul Haris. Nah, tadi kami juga sempat meminta keterangan begitu dari Abdul Haris setelah mendengarkan vonis 1 tahun 6 bulan ini. Ia mengatakan akan pikir-pikir untuk mengajukan banding dan ia tadi mengatakan bahwa terkait dengan pintu stadion memang dari dulu pintu stadion di Kanjuruhan seperti itu dan tidak ada hal-hal seperti Kanjuruhan yang terjadi begitu ya. Ia kembali lagi menyalahkan bahwa hal ini terjadi akibat gas air mata yang kemudian ditembakkan oleh aparat kepolisian pada saat pengamanan pada malam 1 Oktober 2022 lalu. Lalu kemudian juga tadi Abdul Haris ini mengatakan bahwa ia tidak mau disalahkan sendiri, ia tidak mau menjadi kambing hitam begitu dalam terjadinya insiden Kanjuruhan ini. Ia menginginkan ada pihak-pihak lain seperti PSSI dan juga PT LIB yang harus bertanggung jawab terkait dengan insiden Kanjuruhan ini. Dan Valencia untuk saat ini sidang tengah diskor oleh Majelis Hakim dan nanti akan dilanjutkan dengan vonis untuk terdakwa kedua dari security officer yaitu Suko Sutrisno, dan keduanya memang sama-sama dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 6 tahun 8 bulan penjara. Kita akan lihat nanti Suko Sutrisno apakah vonisnya akan lebih ringan juga seperti Abdul Haris atau kemudian seperti apa nanti kita akan lihat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim. Valen.
Terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.